Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang, Bu. Ambu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di pertemuan ketiga. Kita harus mengucap syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat sehatnya kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum ke materi, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu absen kehadiran pada hari ini dulu ya. Abdul Hadi Hadir. Amelia, tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak bersama lagu wajib nasional bagimu negeri. Itu tujuannya sebagai pembiasaan ya. Potensi dasar dalam pembelajaran pertemuan ketiga yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin bertanya nih pada kalian. Apa yang kalian ketahui tentang sistem nilai? Siapa yang mau menjawab? Mereka, Bu, mau Ya, menjawab. silakan mereka. Bagus. Sistem nilai adalah konsep atau gagasan menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pikiran seseorang atau anggota masyarakat. Ya, betul ya. Jadi sistem itu sebuah konsep yang saling berhubungan. Nah, nilai itu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan nilai Pancasila? Silakan, ada yang bisa menjawab? Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Luar biasa jawabannya. Lanjut kita ke materi tentang sistem nilai Pancasila. Tadi kan Ibu bilang sistem itu suatu rangkaian yang saling berkaitan ya. Berarti nilai Pancasila itu ada banyak kan. Di sini ada ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kelima nilai sila ini saling berkaitan membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem nilai Pancasila. Aktualisasi nilai Pancasila. Aktualisasi itu penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata ya, diaktualkan. Ada dimensi spiritual dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Coba kalian amati video berikut ini. Ada yang bisa menanggapi terkait video yang tadi ditampilkan? Siapa yang bisa menanggapi apa maksudnya? Kalau tidak ada, Ibu yang menjelaskan ya. Jadi, makna dari video tersebut itu, Bu Risma ini kan seorang pejabat penyelenggara pemerintahan negara. Beliau ini adalah seorang Menteri Sosial Republik Indonesia ya. Nah, beliau langsung turun ke lapangan untuk mengawasi penyaluran dana bansos COVID-19. Apakah sesuai dengan nominal yang diberikan oleh kementerian atau tidak. Dan pada faktanya, kenyataannya, bantuan itu dipotong oleh oknum-oknum pejabat di bawah kementerian. Dipotong tadi 50.000 ya. Nah, yang dapat kita ambil dari video tersebut,
maksudnya bahwa Bu Risma itu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik pekerjaannya atau tugasnya. Kan setiap jabatan tugas penyelenggara negara itu ada kode etik dan sumpah jabatan ya, bahwa mereka harus wajib menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu Risma ini salah satu contoh pejabat yang langsung mengawasi mengenai program Kementerian Negara dan itu sesuai dengan kode etiknya sebagai menteri dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah sudah paham atau ada yang belum paham? Silahkan Ibu beri kesempatan untuk bertanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Abdul Adi Maulidi mau bertanya, kira-kira oknum yang melakukan pelanggaran seperti itu, apakah hukumannya seperti yang undang-undang ada, apa mungkin jabatannya juga akan turun? Karena seorang jabatan tidak akan melakukan hal yang buruk seperti itu. Terima kasih. Sudah pasti akan dikenakan sanksi berupa hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Lanjut ke nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini ada 5 sila Pancasila. Ibu beri contoh beberapa sikap ya. Sikap positif dari nilai-nilai Pancasila ini. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar saat Presiden mengucapkan sumpah jabatan. Ini di gedung MPR DPR ya lokasinya. Ini merupakan contoh nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, sekarang presentasi kelompok. Kan Ibu sebelumnya sudah memberikan tugas pada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok mengenai contoh kasus penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitasari. Saya dari kelas 11 Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1. Analisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini ada sebuah artikel yang bertuliskan teladan dan inspirasi 10 pejabat ini sumbangkan gajinya untuk bantu lawan COVID-19. Tuhanan Yang Maha Esa. Pejabat penyelenggaraan pemerintahan tersebut telah menerapkan nilai Pancasila dalam sila ke-1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeh Ayu Putri Sunaria. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Analisis Persatuan Indonesia. Pasangan ganda putri Indonesia merupakan atlet yang sudah mengharumkan bangsa Indonesia di tingkat internasional. Itu merupakan penerapan nilai Pancasila ketiga. Silakan Nadila. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurasana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3. Ingin menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila. Analisis ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Artijo Al-Kostar sangat menjunjung tinggi nilai kisah beliau sangat menginspirasi dan seharusnya menjadi teladan bagi pejabat penyelenggaraan negara yang lain.
Lanjut kepada sesi tanya jawab dalam diskusi ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, Ibu beri kesempatan. Najwa, Bu. Oh, silakan. Ya. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, apakah hal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut sudah termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila? Jika sudah, apa alasannya? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Najwa. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Tadi kelompok 1 yang presentasi. Dea ya, silakan Dea dan teman-temannya untuk menanggapi pertanyaan dari Najwa. Coba Najwa diulang pertanyaannya, Neng. Apakah hal yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut sudah termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila? Jika sudah, apa alasannya? Nah, silakan dijawab pada kelompok 1. Kelompok 1, mana suaranya? Jadi pejabat-pejabat tersebut telah melalui Pancasila. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Dea ya bahwa pejabat-pejabat tersebut menyumbangkan sebagian gajinya untuk penanganan virus corona. Pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Upaya seperti apa yang harus dilakukan agar generasi muda bisa menumbuhkan nasionalisme dan juga patriotisme di era globalisasi seperti ini? Sekian, terima kasih. Langsung Ibu jawab ya. Perkenalkan, nama saya Melda Rusnia. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang keadilan. Mengapa PPKM harus diperpanjang? Itu kan tidak adil bagi rakyat-rakyat kecil, apalagi pedagang kaki lima, karena mereka sangat terdampak oleh kebijakan tersebut. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Ini adakah yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Maulidi. Ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Melda. Kesimpulannya apa dari pertemuan ketiga ini? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini menurut saya adalah kita harus memegang nilai Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Karena agar hidup kita menjadi lebih baik. Betul ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pada intinya itu kita sebagai bangsa Indonesia harus berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi bangsa. Buka kahutnya, masukkan angka yang tampil di layar. Kamil Aditya nih. Sok dikerjakan kuisnya. Ini sudah muncul ya, skor tertinggi diraih oleh Rahman Syah. Jumlah skornya 794. Yang kedua Abdul Hadi Mauludi, skornya 720. Dan terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan struktural antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nanti kalian silahkan pelajari materinya di buku paket. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan yang keempat. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan Hadi untuk memimpin doa. Sebelum selesai, angka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.